Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita mulai perkuliahan kalkulus integral. Pada kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang fungsi transenden. Kalian yang punya buku kalkulus silahkan dipelajari, dibuka bukunya. Kalau di kalkulus jilid 1 yaitu ada pada bab 7 ya, fungsi transenden. Di sana ada sub pokok bahasan tentang fungsi logaritma asli. Ya, Ibu akan menjelaskan tentang fungsi logaritma asli atau logaritma alami, yang biasa kita kenal dengan logaritma natural atau ln, disingkat dengan ln. Sebelum ke definisi terkait logaritma asli, kita ingat lagi materi tentang turunan. Turunan atau sering disimbolkan dengan dx ya. Misalkan di sini ada turunan dari x kuadrat per 2. Ingat ya, turunan dari x kuadrat per 2. Untuk turunan, ingat pangkatnya itu ke depan, berarti nanti pangkatnya berkurang 1. Berarti 2 dikali dengan x, pangkatnya berkurang 1, berarti 2 dikurangi 1. Nanti per 2. Oke. Di sini 2 dibagi 2, ini habis. Jadi nanti hasilnya turunan dari x kuadrat per 2 itu sama dengan x pangkat 1. Atau bisa kita tulis x. Oke. Kalau turunan dari x. Nah, turunan dari x ya, karena x di sini pangkat 1, nanti pangkatnya 1 dikurangi 1, berarti x pangkat 0. Atau nanti turunan dari x itu sama dengan 1. Karena suatu bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Bagaimana jika turunan dari berapa yang hasilnya x pangkat negatif 1? Ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Kalau turunan dari negatif 1 per x. Oke, di sini negatif 1 per x kita ubah dulu menjadi pangkat positif. Berarti negatif 1 per x bisa kita tulis menjadi negatif x pangkat negatif 1. Ingat, untuk turunan berarti ini nanti pangkatnya ke depan. Negatif 1 dikalikan dengan negatif x, pangkatnya berkurang 1, berarti negatif 1 dikurangi 1, atau sama dengan ini hasilnya x pangkat negatif 2. Atau kita tulis sama dengan 1 per x kuadrat. Oke. Begitupun sama ya, untuk turunan dari negatif x pangkat negatif 2 per 2 itu hasilnya sama dengan x pangkat negatif 3. Ini kalian nanti bisa coba ya di rumah, di kotret. Ini materi terkait turunan ya. Dan kita kembali lagi ke definisi fungsi logaritma asli. Ini logaritma asli dinyatakan oleh ln. Didefinisikan oleh misalkan fx sama dengan ln x sama dengan integral dari 1 per t dt dengan batas bawah 1 dan batas atasnya x, di mana x-nya ini harus positif atau x-nya lebih besar dari 0. Daerah asal fungsi logaritma asli adalah himpunan bilangan real positif. Jadi, semua nilai ln itu nilainya positif. Oke, selanjutnya berdasarkan teorema dasar kalkulus pertama, kita dapatkan yaitu turunan dari integral 1 per t dt dengan batas
bawah 1 sampai X ya, karena nilai dari integral 1 per T dt itu sama dengan ln X, ya, berarti turunan dari ln X sama dengan 1 per X. Syarat untuk X yaitu harus positif, X-nya lebih besar dari 0. Oke. Jadi kita ketahui bahwa nanti turunan dx ya, turunan dari ln X itu hasilnya sama dengan 1 per X. Syaratnya X-nya harus positif. Oke. Kalau turunan dari ln X adalah 1 per X, maka integral ya dari 1 per X dx itu sama dengan ln X. Ya. Kalau yang atas ini turunan dan yang bawah yang ini yaitu integral ya. Karena integral itu anti turunan. Kebalikannya ya. Ini harus kalian pahami bahwa integral dari 1 per X dx itu sama dengan ln X. Hal ini dapat dikombinasikan dengan aturan rantai. Misalkan U-nya sama dengan Fx lebih besar dari 0. Dan F-nya harus terdiferensialkan atau memiliki turunan, maka nanti dx LU ln U sama dengan 1 per U dikalikan dengan turunan dari U. Contoh, misalkan, contohnya tentukan turunan dari dx ln, misalkan 2x. Oke, dari sini bisa kita misalkan, misal U itu sama dengan 2x. U-nya sama dengan 2x. Oke. Di sini U-nya sama dengan 2x. Maka turunan dari ln 2x itu sama dengan 1 per U. Berarti 1 per 2x. Dikalikan dengan turunan dari 2x. Kalau turunannya berarti apa? Yaitu 2. Ya. Di sini dikalikan dengan dx turunan dari 2x. Oke, turunan dari 2x itu sama dengan 2. Berarti 1 per 2x dikalikan dengan 2. Ya. Itu hasilnya sama dengan 1 per X ya. Ini sama 1 per X. Oke. Oke, contoh berikutnya yaitu carilah turunan dari ln X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Ya, kita bahas sama-sama di sini. Jadi, soal ini bisa diselesaikan jika nilai dari X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 itu harus positif. Nilai ln-nya itu harus positif atau harus lebih besar dari 0. Karena X kuadrat dikurangi X dikurangi 2, ini bisa kita faktorkan, yaitu kita faktorkan menjadi X dikurangi 2 dikalikan dengan X ditambah 1. Ini lebih besar dari 0. Maka kita peroleh X-nya kurang dari negatif 1 atau X-nya lebih besar dari 2. Jadi kita tentukan untuk X dikurangi 2, ya, dikalikan dengan X ditambah 1, yang ini harus nilainya lebih besar dari 0. Ya. Kita buat
garis bilangan. Misalkan ini untuk negatif 1, yang ini untuk 2. Kita substitusi, misalkan ambil bilangan yang lebih besar dari 2, misalkan 3. Kita substitusi ke persamaan ini. Misalkan kita ambil X-nya 3. 3 kurangi 2 yaitu 1. 3 ditambah 1 yaitu 4. 1 dikali 4 hasilnya 5. 5 lebih besar dari 0. Ini daerah yang positif. Misalkan kita ambil bilangan yang di antara negatif 1 dan 2. Misalkan 0. Ya. X-nya 0. 0 dikurangi 2 itu nilainya negatif 2. 0 ditambah 1 yaitu hasilnya 1. Negatif 2 kali 1 yaitu negatif 2. Negatif 2 itu kurang dari 0, atau ini daerah yang negatif. Kita ambil X-nya yang kurang dari negatif 1. Misalkan negatif 2. Negatif 2 ke sini hasilnya negatif. Negatif 2 ditambah 1 hasilnya negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Ini daerah yang positif. Sedangkan yang diminta yang lebih besar dari 0. Berarti daerahnya itu yang ini. Ya. Ini daerahnya yang positif. Jadi nanti kita peroleh nilai X-nya itu kurang dari negatif 1. Atau ya, X-nya itu lebih besar dari 2. Ya. Jadi daerah asal untuk ln X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 adalah dari negatif tak hingga sampai negatif 1, atau dari 2 sampai tak hingga. Bisa kita tulis ya seperti ini. Untuk menentukan turunan dari ln X kuadrat dikurangi X dikurangi 2, itu sama dengan, tadi ingat ya, untuk yang ini, teorema dasar kalkulus pertama, untuk turunan dari ln U sama dengan 1/U dikalikan dengan turunan dari U. Berarti kalau untuk mencari turunan dari ln X kuadrat dikurangi X kurangi 2 itu sama dengan 1/X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 dikalikan dengan turunannya. Turunan dari X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Turunan dari X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 itu sama dengan 2X dikurangi 1. Jadi hasilnya itu 2X dikurangi 1 per X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Oke, selanjutnya ada teorema yang mengatakan bahwa turunan dari ln harga mutlak X itu sama dengan 1/X, di mana X-nya tidak sama dengan 0. Setiap rumus diferensiasi. Terdapat rumus integrasi yang berpadanan, yaitu nanti integral dari 1/X dx sama dengan ln harga mutlak X ditambah C atau konstanta, di mana X-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi nanti integral ya dari 1/X dx ya, ini nilainya itu sama dengan ln harga mutlak X ya ditambah dengan C atau konstanta. Untuk pembuktiannya, ini akan dibagi menjadi 2 kasus, yaitu kasus untuk yang pertama, untuk nilai X-nya positif atau X-nya lebih besar dari 0. Maka dx ln dari harga mutlak X itu sama dengan turunan dari ln X, sama dengan 1/X. Ya, ini X-nya positif. Maka dx dari ln X sama dengan 1/X. Untuk kasus 2, kita ambil X-nya negatif atau X-nya yang kurang dari 0. dx dari ln harga mutlak X sama dengan turunan dari ln. Karena X-nya kita ambil yang kurang dari 0, berarti ln-nya itu yang ln